Oke teman-teman, selamat datang di channel aku, di channel Ina Junika. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang cara menjurnal. Nah, sebelum kalian menjurnal, kalian harus pahami beberapa tabel pedoman agar kalian lebih pro dalam menjurnal. Oke, tabel pedoman yang pertama. Di sini ada kategori, kode akun, dan nama akun. Kategori yang pertama yaitu aset. Aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dengan kode akun 101, nama akunnya itu kas. Kemudian kode akun 102 dengan nama akun piutang. Kode akun 103 dengan nama akun perlengkapan. Kemudian yang kedua ada aset tetap. Aset tetap dengan kode akun 120 itu nama akunnya peralatan. Dengan kode akun 121 itu nama akunnya bangunan. Kemudian kategori yang dua teman-teman itu ada utang. Di utang itu ada utang lancar. Utang lancar dengan kode akun 201 itu utang usaha, 202 itu beban terutang. Kemudian kategori yang ketiga ada modal, dengan kode akun 301 yaitu modal pemilik, 302 itu pride pemilik. Kemudian kategori yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan dengan kode akun 401 yaitu pendapatan jasa. Kemudian kategori yang kelima ada beban. Beban dengan kode akun 501 itu beban gaji, 502 beban sewa, 503 beban perlengkapan, 507 itu beban Kemudian ada tabel pedoman yang kedua. Dengan kategori aset, ketika aset bertambah masuk ke kolom debit, ketika berkurang masuk ke kolom kredit. Kemudian dengan kategori utang, ketika dia bertambah masuk ke dalam kolom kredit, kemudian berkurang ke kolom debit. Dengan kategori modal, ketika bertambah dia masuk ke kredit, berkurang dia ke debit. Kemudian kategori pride, ketika dia bertambah masuk ke kolom debit, kemudian berkurang ke kredit. Ketika kategori pendapatan bertambah, dia masuk ke kolom kredit dan berkurang di kolom debit. Kemudian kategori beban, ketika bertambah dia di kolom debit, berkurang dia di kolom kredit. Oke, kita langsung aja ke transaksi yang terjadi pada kantor Tuan Adit di bulan Januari 2004. Ini dia teman-teman. Oke, tanggal 1 bulan 1 2004, Tuan Adit menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 24 juta. Nah, teman-teman, langsung aja kita analisis. Otomatis, kasnya bertambah beserta modalnya akan bertambah. Nah, ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 1 bulan 1 2004, di sini ada keterangan kas. Kas itu masuk ke dalam aset ya, yaitu aset lancar. Aset ketika bertambah, dia masuk ke kolom debit. Ini kita masukkan 24 juta ke kolom debit. Kemudian modal. Modal itu masuk ke dalam kategori utang. Kategori modal ya. Maaf, kategori modal. Modal ketika bertambah, dia masuk ke kolom kredit. Jadi balance ya teman-teman. Setiap transaksi di jurnal itu harus balance. Oke? Lanjut kita ke transaksi pada tanggal 2. Pada tanggal 2 bulan 1 2004, Tuan Adit membeli tunai perlengkapan kantor sebesar 1.200.000. Nah, kita analisis. Otomatis perlengkapannya bertambah beserta kasnya akan berkurang. Nah, ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 2 bulan 1 2004, dengan keterangan perlengkapan nomor referensi 103, ini nomor referensinya atau kode akunnya. Oke, perlengkapan itu masuk ke dalam aset. Aset ketika bertambah maka akan bertambah di kolom debit. Kemudian kas ketika berkurang, kas itu kan masuk ke dalam aset. Aset itu ketika berkurang masuk ke kolom kredit. Jadi kasnya di kredit. Balance ya teman-teman. Lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 bulan 1 2004 membayar tunai sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 4 juta. Langsung kita analisis. Sewa dibayar di muka akan bertambah beserta kas akan berkurang. Sewa dibayar di muka
Ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 5 bulan 1 2004, dengan keterangan sewa, sewa itu masuk ke dalam beban. Dengan nomor referensi 502, beban itu ketika bertambah, maka akan masuk ke kolom debit. Kemudian kasnya akan berkurang. Kas itu masuk ke dalam aset. Aset itu dengan nomor referensi 101. Aset ketika berkurang, maka masuk ke dalam kredit. Balance ya teman-teman. Lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 bulan 1 2004 menyelesaikan urusan pajak klien dengan memperhitungkan honorarium sebesar 1.500.000 yang akan diterima di kemudian hari. Oke, langsung kita analisis. Piutangnya akan bertambah, pendapatan jasanya akan bertambah juga. Ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 8 bulan 1 2004 dengan keterangan piutang dengan nomor referensi 102, piutang itu kode akunnya kode akunnya 102, piutang masuk ke dalam aset. Aset ketika bertambah dia masuk ke kolom debit, kemudian di bawahnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu masuk ke dalam pendapatan dengan nomor referensi atau kode akun 401. Pendapatan jasa atau pendapatan ketika bertambah maka masuk ke kolom kredit. Balance ya teman-teman. Lanjut di transaksi tanggal 10 bulan 1 2004, membayar tunai beban pemasangan iklan sebesar 750.000. Oke. Kita analisis. Beban iklannya akan bertambah, kasnya akan berkurang. Nah, ini dia tabel jurnalnya teman-teman. Pada tanggal 10 bulan 1 2004 dengan keterangan beban iklan dengan nomor referensi 507. Beban iklan itu masuk ke dalam beban. Beban ketika bertambah masuk ke kolom debit. Ini dia di debit. Kemudian kasnya akan berkurang. Kas itu masuk ke dalam kategori aset dengan nomor referensi 101. Kas ketika berkurang atau aset berkurang itu masuk ke kolom kredit. Nah, balance lagi ya teman-teman. Lanjut ke tanggal 12. Tanggal 12 bulan 1 2004 membeli peralatan kantor senilai 6 juta dari toko Sinar, maksudnya ini ya teman-teman. Sebesar 3 juta secara kredit dan sisanya secara tunai. Oke, langsung kita analisis. Peralatannya akan bertambah, utangnya akan bertambah, kasnya akan bertambah. Nah, ini dia tabel jurnalnya teman-teman. Peralatan itu masuk ke dalam aset tetap dengan nomor referensi 120. Aset ketika bertambah masuk ke kolom debit. Kemudian ada utangnya bertambah. Utang itu masuk ke dalam kolom utang dengan nomor referensi 201. Utang ketika bertambah masuk ke kolom kredit. Kemudian ada kasnya berkurang. Kas itu masuk ke dalam kategori aset. Aset ketika berkurang maka masuk ke dalam kredit. Nah, gitu teman. Oke teman-teman, lanjut ke tanggal 15 bulan 1 2004. Mengambil uang kas untuk keperluan pemilik sebesar 800.000. Langsung kita analisis ya teman-teman. Pride-nya akan bertambah, kasnya akan berkurang. Kemudian ini tabel jurnal ya teman-teman. Pada tanggal 15 bulan 1 tahun 2004 dengan keterangan Pride dengan nomor referensi 302. Di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Kalau Pride ketika bertambah dia masuk ke debit. Kemudian kas itu masuk ke dalam aset. Aset itu ketika berkurang maka dia masuk ke kredit. Oke, lanjut ke tanggal 19 bulan 1 2004 menerima angsuran dari pelanggan kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke, langsung kita analisis. Kasnya akan bertambah, piutangnya akan berkurang. Ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 19 bulan 1 2004 dengan keterangan kas di sini masuk ke aset.
Aset ketika bertambah, maka ke kolom debit. Kemudian ada piutangnya berkurang. Piutang itu masuk ke dalam aset juga ya. Aset lancar gitu ya. Dengan kode referensi 102, ketika berkurang maka masuk ke kolom kredit. Lanjut ke tanggal 20 bulan 1 2004, membayar utang kepada toko Sinar sebesar 500.000. Oke, langsung kita analisis. Utang usaha akan berkurang, kasnya akan berkurang. Ini dia tabel jurnalnya teman-teman. Pada tanggal 20 bulan 1 2004, dengan keterangan utang itu masuk ke dalam utang ya. Utang usaha itu masuk ke dalam utang dengan nomor referensi 201. Utang itu ketika berkurang masuk ke kolom debit. Kemudian kas ketika berkurang, kas itu dengan kategori aset dengan nomor nomor referensinya 101. Aset ketika berkurang dia masuk ke kredit. Oke, lanjut ke tanggal 24. Tanggal 24 bulan 1 2004, menerima pembayaran jasa atas urusan pajak yang telah diselesaikan dari klien sebesar 2.800.000. Oke, langsung kita analisis. Kasnya akan bertambah, pendapatan jasa akan bertambah. Ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 24 bulan 1 2004, kas itu akan bertambah. Kas itu masuk ke kategori aset. Aset ketika bertambah maka masuk ke dalam debit. Kemudian pendapatan jasanya bertambah. Pendapatan jasa itu masuk ke pendapatan. Pendapatan itu ketika bertambah maka di kredit. Oke, lanjut ke tanggal 28. 28 bulan 1 2004, membayar beban gaji karyawan sebesar 1.500.000. Langsung kita analisis. Beban gajinya akan bertambah, kasnya akan berkurang. Ini dia tabel jurnalnya. Pada tanggal 28 bulan 1 2004, dengan keterangan beban gaji dengan nomor referensi 501, beban gaji itu termasuk ke beban ya. Beban ketika bertambah masuk ke debit. Kemudian kasnya akan berkurang. Kasnya itu termasuk kategori aset. Aset ketika berkurang masuk ke kredit. Oke, balance ya teman-teman. Ini dia tabel jurnal umum secara keseluruhannya. Ini udah balance ya teman-teman. Kalau ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang mengenakan di hati kalian, mohon jangan dimasukkan ke hati, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat video selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.